Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Omar Bayaki Ramadan dengan NIM belakang 135. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Agus. Kebetulan saya mendapatkan konsentrasi MSDM. Jadi di kelompok saya, Feril mengerjakan eh, konsentrasi pemasaran, sedangkan Ronald mengerjakan konsentrasi keuangan. Dan saya mengerjakan konsentrasi MSDM. Jadi di sini sudah ada data yang sudah saya sediakan untuk mengerjakan eh, untuk mencari beberapa hal dari data tersebut. Dari data ini, pertama kita akan mencoba mencari yang pertama ada kategori gaji, kemudian yang kedua ada kenaikan pangkat, dan yang ketiga ada total gaji per departemen. Nah, untuk yang pertama kita langsung aja masuk ke kategori gaji. Terus di sini. Nah, Nah, di sini kita tulis di sini sama dengan if, kita menggunakan fungsi if untuk mencari kategori gaji. Jadi di sini kategori gajinya if gaji pokok I3 ini lebih kecil dari 8 juta, maka gajinya adalah rendah. Seperti ini. Nah, kemudian titik koma lagi, kita tulis if lagi, kemudian buka kurung lagi, kita tulis lagi di sini I3 atau gaji pokok. Ini sekarang kita buat kurang dari sama dengan 15 juta. Nah, maka gajinya termasuk ke dalam kategori menengah dan Oke, setelah sudah kayak gini, yang dimaksud di sini adalah jika gaji karyawan ini misal sini 001 atau Ahmad Fauzi ini gajinya itu lebih kecil daripada 8 juta, maka dia termasuk ke dalam kategori gaji rendah. Nah, jika mungkin seperti ini bisa contoh Sari Dewi dengan gaji 22 juta di sini. Jika gajinya itu lebih besar daripada 15 juta, maka dia termasuk ke dalam kategori menengah atau tinggi. Oke, setelah kita tulis gini, kita pencet enter. Nah, sini sudah bisa. Jadi Ahmad Fauzi di sini kategori gajinya menengah. Untuk yang lainnya, saya sarankan tinggal share saja ini ke bawah. Nah, sehingga sudah ketemu kategori gaji dari setiap karyawan yang tersedia di perusahaan ini. Nah, kemudian yang kedua kita akan mencari kenaikan pangkat. Nah, yang dimaksud dari kenaikan pangkat di sini itu apakah karyawan tersebut berhasil melakukan kenaikan pangkat atau tidak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengerjaannya, kita harus mengetahui syarat-syaratnya. Jadi, syarat-syarat kenaikan pangkat yang harus dilakukan oleh karyawan itu adalah statusnya harus tetap dan tahun kerja harus lebih dari 3 tahun. Atau gaji pokok lebih dari 10 juta dan masa kerja lebih dari 2 tahun. Oke, setelah kita mengetahui itu, sekarang kita masuk ke dalam rumusnya. Yaitu rumusnya adalah sama dengan kita menggunakan fungsi if. Kita menggunakan fungsi if bertingkat ya di sini or dan n. Di sini kita klik. Oke. Yang pertama kita klik ini F3 status sekarang tetap sama dengan tetap. Nah, oke, setelah itu titik koma titik kita harus cari di sini apakah dia kerja lebih dari 3 tahun atau tidak. Nah, di sini kita masuk klik ketiga ini, tanggal bergabungnya terhadap perusahaan ini, kemudian titik koma, today, kurung. Setelah itu kita klik titik koma lagi, Y, kemudian tutup kurung, lebih dari 3 tahun. Nah, oke. Nah, oke. Kita bisa lihat di sini. Jadi di sini yang dimaksud dari fungsi pertama ini adalah jika status karyawan itu tetap dan kerja mereka sudah daftar lebih dari 3 tahun, maka mereka melakukan kenaikan. Oke. Kemudian kita klik lagi rumus keduanya, yaitu N. Jadi N di sini.
Tadi yang syarat kedua adalah apa? Gaji. Gaji di sini adalah gaji pokok. Jadi sini lagi klik I3. Di sini gaji kurang dari 10 juta. Nah, gaji kurang dari 10 juta, titik koma, kita cari lagi detektif karena gaji kurang dari 10 juta dan kerja lebih dari 2 tahun. Oke, detektif, kemudian kita klik lagi G3, titik koma, today, buka kurung tutup kurung, kemudian kita samain dengan rumus tadi, B, kemudian tutup kurung, kemudian 2, tutup kurung 2 kali. Nah, oke. Jadi saran kedua ini adalah jika gaji pokok kurang dari 10 juta dan kinerja karyawan melebihi dari 2 tahun. Oke, kemudian setelah kita ketik kayak gini, kita harus cari apakah mereka ya melakukan peningkatan pangkat, sehingga list ya, atau dia tidak. Oke, setelah selesai kita tutup dulu. Nah, ini bisa dilihat ternyata Ahmad Fauzi berhasil melakukan kenaikan pangkat karena dia sudah lebih dari 3 tahun di sini dan menjadi karyawan tetap. Oke, untuk mengetahui yang lainnya kita tinggal share saja ini ke bawah. Nah, oke, sudah ketemu. Sini ada beberapa yang tidak melakukan kenaikan pangkat. Kemudian yang terakhir, di sini kita akan mencari yaitu total gaji per departemen. Nah, jadi di sini kan sudah kita lihat di sini gaji pokoknya tersedia, kemudian ada departemennya tersedia juga. Jadi di sini kita menggunakan fungsi sum if. Sum if. Nah, di sini fungsi sum if yang kita gunakan adalah oke, buka kurung, kemudian kita blok. Departemen ini kita blok, kemudian kita lock. Di sini kita kunci. Oke, setelah itu kita kunci titik koma sesuai dengan kategori yang kita inginkan. Misal kita di sini kan kita mencari keuangan. Jadi di sini kita klik keuangan. Kita ini kayak gini, kemudian titik koma, kemudian gaji ini kita blok, gaji pokok ini kita blok, kemudian sama kita kunci lagi. Nah, setelah itu sudah kita tutup kurung dan enter. Nah, jadi di sini sudah bisa ketemu total gaji di departemen keuangan. Akan jadi di sini. Untuk yang lainnya kita bisa sesuaikan seperti kayak gini, kita kan keuangan. Ini kita bisa ketik lagi, kita ulangi, zoom if, buka kurung, kita blok departemen, kita lock departemennya. Setelah itu titik koma, kita klik sini, ke sini pemasaran, kita klik pemasaran, titik koma, kita lock gaji, kemudian kita lock titik gajinya, kemudian tutup, kemudian enter. Nah, jadi sini sudah tersedia. Oke, lakukan hal yang sama kepada PI dan STM. Oke, setelah sudah kita lakukan seperti ini, kita sudah berhasil mengerjakan 3 perintah yang sudah tersedia. Kita berhasil mencari kategori gaji, kemudian kita sudah berhasil mencari apakah karyawan tersebut melakukan kenaikan pangkat, dan kita sudah berhasil mencari total gaji di setiap departemen yang ada. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ferul Pratama dengan NIM akhir 046, program studi manajemen kelas 2024E. Jadi di sini saya akan melakukan praktek komputer terkait penggunaan rumus Excel untuk menganalisis data dari konsentrasi manajemen pemasaran. Jadi di sini kita anggap kita sebagai manajemen atau manajer
dari departemen pemasaran ya, kita ingin menganalisis dari sales atau staff sales yang kita miliki atau anggota sales yang kita miliki, bagaimana kita melihat performa mereka dalam kinerja mereka, mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun, tergantung case-nya kalau nanti kalian di perusahaan. Jadi di sini kita ingin mengetahui pencapaian kinerja penjualan dari data yang sudah tersedia. Kita langsung saja ke intinya untuk mempersingkat waktu. Jadi untuk pencapaian sendiri kita bisa gunakan rumus, yaitu penjualan aktual dibagi dengan target penjualan. Kita tahu dari sini mana anggota atau staff sales kita yang sudah memenuhi target dan mana yang belum. Dan untuk memudahkan membacanya, kita bisa menggunakan rumus if, yaitu ketika penjualan aktual itu lebih besar sama dengan target penjualan, maka keterangannya akan tercapai. Dan ketika tidak, maka keterangannya belum tercapai. Ini untuk mempermudahkan kita mengetahui mana sih staff kita yang sudah mencapai target dan mana yang belum. Lalu untuk mengetahui performa rating atau performance rating mereka, kita bisa menggunakan rumus if juga, yaitu ketika pencapaian ini itu lebih besar sama dengan 120% atau desimalnya 1,2, maka keterangannya excellent. Kita gunakan excellent aja biar keren. Kalau bahasa Indonesia itu kayak kurang keren gitu. Jadi ketika pencapaiannya itu lebih besar sama dengan 100%, keterangannya adalah good. Dan jika pencapaiannya lebih besar sama dengan 80% atau 0,8, maka keterangannya adalah average. Dan di luar daripada ketiga itu tadi, keterangannya adalah poor atau menyedihkan, tidak sesuai target. Oke, jadi kita ketahui untuk Andi Wijaya performa ratingnya bagus, Budi Santoso average, good. Nggak ada yang excellent karena nggak ada yang lebih dari service 20%. Nah, ROI atau return on investment. Jadi dari biaya iklan yang sudah kita sediakan untuk mereka di masing-masing region atau daerah, mana yang paling tinggi pengembalian returnnya. Rumusnya kita bisa menggunakan penjualan aktual, kita dalam kurungkan saja penjualan aktual dikurangi dengan biaya iklan dibagi dengan biaya iklan. Oke. Nah, jadi ini bisa menandakan seberapa worth it biaya iklan yang setelah kita keluarkan dengan hasil yang kita capai dari penjualan. Yang paling tinggi di sini yaitu dari Fajar Nugroho, karena return on investment-nya 2011% atau 20 kali lipat lah dari biaya iklan yang sudah dianggarkan. Nah, untuk mengetahui bonus performance, kita bisa menggunakan rumus if lagi. Rumusnya yaitu jika performance itu sama dengan excellent, maka kita kasih bonus mereka ini titik koma, bukan koma. Penjualan mereka kita kalikan 10%, kita kasih bonus 10% atau 0,1 ya. Dan jika performance
mereka itu sama dengan good, kita kasih bonus 5% aja, 0,05. Dan jika performa mereka itu average, maka kita kasih bonus 2% aja. Jadi dari performa mereka kita bisa tahu, kita bisa mengasih mereka bonus berdasarkan kinerja mereka. Lalu untuk komisi penjualan sendiri rumusnya sederhana. Untuk mengetahui komisi penjualan dari mereka, yaitu penjualan aktualnya, kita kalikan enaknya berapa ya, 0,03 atau 3% aja deh, 0,03. Komisi penjualnya 3% dari penjualan aktual. Oke, jadi dari sini kita bisa menentukan total pendapatan mereka dengan menambahkan bonus performa ditambah komisi penjualannya. Jadi total pendapatan mereka segini. Yang paling tinggi yaitu Andi Wijaya sendiri, karena bonus performanya segini, komisi penjualannya segini. Banyak karena dia ini tadi penjualan aktualnya tinggi sendiri daripada yang lain. Tapi ranking performa kita bisa tahu dengan rumus rank. Rank performa itu tadi dari pencapaian kita kunci F4. Oke, jadi untuk ranking performa mereka seperti ini. Yang paling tinggi yaitu ranking ke-1 itu Citra Dewi, karena walaupun pendapatan dia nggak setinggi Andi Wijaya tadi, tapi dia ROI-nya tinggi, bonusnya juga lumayan tinggi, dan dia tercapai, capaiannya juga tinggi 117. Nah, ini yang mempengaruhi sama konversi leads. Nah, ini yang mempengaruhi rankingnya. Jadi bukan sekedar dilihat dari total pendapatan aja gitu, kinerja mereka. Nah, kalau sebelumnya kita ingin membuat grafik untuk mempermudah membacanya, kita bisa gunakan pivot table. Insert pivot table, kita taruh sini aja. Oke. Nah, ketika kita ingin lihat masing-masing sales kita, contohnya penjualan aktualnya mana yang paling tinggi, segitu sama apa enaknya ya, bebas deh, baca total pendapatan. Oke, terus kita bikin chart. Dengan adanya chart ini kita bisa lebih mudah lagi gitu melihat dari sales kita ini mana yang paling tinggi penjualan aktualnya di daerah yang sudah kita tentukan, dan siapa yang paling tinggi juga total pendapatannya. Fungsi chart di situ mempermudah saja gitu.
Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika kalian mendapatkan data yang lebih banyak, ya kalian tinggal menyesuaikan saja rumusnya dengan data yang ada. Ya ini kita gunakan data yang nggak terlalu banyak biar kita mudah gitu memahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Di sini saya Ronald Utama, NIM 131, akan membantu kalian untuk mengelola dan mengolah data, terutama data soal keuangan, dengan rumus-rumus yang sederhana saja dan bisa kalian langsung praktekkan. Untuk yang pertama, di sini saya mempunyai 5 karyawan dengan jabatan berbeda-beda. Di sini saya juga memiliki data gaji pokok dan besaran tunjangan tiap jabatannya dengan ketentuan tunjangan untuk jabatan manajer sebesar 3 juta, supervisor 1.500.000, dan untuk jabatan staff adalah 500.000. Untuk tunjangannya berapa? Karena data ini masih teracak, kita akan menggunakan rumus if buka kurung jabatan P3 ini, kolom jabatan ini sama dengan tanda petik manajer atau nama jabatannya, tanda petik lagi titik koma sebagai pemisah 3 juta. Ini sesuai dengan ketentuan di sini ya teman-teman yang sudah kita terapkan tadi. Jika manajer tunjangannya adalah 3 juta, kita lanjut titik koma sebagai pemisah if buka kurung jabatan lagi sama dengan supervisor, tunjangannya adalah 1.500, dan jika staff tunjangannya adalah 500.000. Lalu untuk value if nya kita tuliskan 0, dan untuk tutup kurungnya ini ada 3. Mengapa harus 3? Karena buka kurungnya ini juga ada 3 teman-teman. Jadi untuk tutup kurungnya ini juga wajib 3 ya. Lalu untuk jam lembur ini disesuaikan dengan kondisi yang ada. Untuk tarif lemburnya cukup mahal. Lalu untuk potongannya di sini, ini potongan kalian bisa mengumpul untuk kesehatan, asuransi, atau gaji yang dipotong lalu untuk ditabung. Nanti karyawan di saat membutuhkan urgent atau waktu mendekati hari raya atau akhir tahun itu dapat mengambil potongan tersebut. Untuk ketentuannya ini saya tentukan sendiri, dan bisa teman-teman tentukan sendiri sesuai keinginan teman-teman ya. Untuk gaji di atas 5 juta, potongannya itu 5%. Kalau gajinya di atas 3 juta, potongannya itu 3%. Kita hitung potongannya teman-teman. Masih menggunakan rumus yang sama, yaitu if jika buka kurung gaji pokok di atas 5 juta, titik koma sebagai pemisah, gaji pokok akan dikalikan dengan 5%. Yang menarik di sini di Excel, kalau untuk perkalian ini teman-teman, itu menggunakan tanda bintang ya, atau memencet dengan shift dan angka 8 kalau tidak lagi sama dengan matematika pada umumnya. Lalu untuk membagi di Excel menggunakan tanda garis miring seperti ini teman-teman. Nah, kita lanjut titik koma if atau jika gaji pokok di atas 3 juta, gaji pokok akan dikalikan dengan 3%, titik koma 0. Ini kita tutup kurung 2 kali karena pembuka kurungnya juga 2 kali. Lalu untuk gaji bersihnya ini berasal dari gaji pokok ditambah tunjangan ditambah jam lembur dikali tarif lembur, dan terakhir dikurangi potongannya tiap bulan. Untuk rumusnya simpel saja di sini, cukup sampai dengan buka kurung gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan ditambah buka kurung lagi
ini wajib dibuka kurung tersendiri karena operasi perkalian ini sifatnya beda sama pembagian ya. Maaf, perkalian berbeda dengan penjumlahan maupun pengurangan teman-teman. Jadi wajib kita buka kurung tersendiri. Untuk E3-nya ini campur dan F3-nya ini tarik lemburnya kerja. Lalu kita tutup kurung dan kita tutup kurung lagi, lalu kita kurangi untuk potongannya. Selesai. Seperti itu teman-teman cara kita menentukan berapa sih gaji bersih yang diterima karyawan kita, terus tunjangannya berapa saja untuk per bulannya itu. Kita bergeser lagi untuk data penjualan. Di sini saya perumpamakan saya memiliki toko komputer atau aksesoris komputer dengan nama produknya laptop, printer dan sebagainya. Harga beli atau harga kulaan ini disesuaikan dengan yang ada, lalu harga jual juga disesuaikan dengan realita dan jumlah unit terjualnya juga. Lalu untuk total penjualannya ini berasal dari harga jual dikalikan dengan jumlah unit terjual. Rumusnya simpel saja teman-teman, langsung sama dengan harga jual dikalikan dengan jumlah unit terjual. Untuk selanjutnya langsung kita drop ke bawah saja ya, seperti ini teman-teman. Lalu untuk APB, harga pokok penjualan, itu berasal dari harga beli atau harga kulaan tadi, lalu kita kalikan berapa sih yang berhasil kita jual, dan ketemunya adalah sekian teman-teman, 112 sekian. Lalu untuk laba kotornya ini berasal dari total penjualan ini dikurangi dengan harga kulaan total ini dan ketemu laba kotornya ini 22.500.000. Lalu ada namanya kita berjualan ya, pasti akan timbul beberapa biaya-biaya tambahan yang masuk di biaya operasional. Contohnya ini seperti biaya pengiriman, biaya penyimpanan, biaya tagihan toko listrik mungkin, dan itu akan mengurangi laba kotor ya teman-teman. Untuk laba bersihnya itu juga simpel saja, menggunakan rumus laba kotor ini dikurangi dengan biaya operasional ini, kita enter. Lalu kita nilai produk yang kita jual ini. Kalau kita jual ini keuntungannya lumayan tinggi atau biasa saja teman-teman. Ini cara melihatnya, ini dapat dilihat dari dua ketentuan teman-teman, laba kotor dan laba bersihnya. Laba kotor ini dari harga penjualannya saja, belum dikurangi biaya operasional. Kalau laba bersih sudah dikurangi dengan biaya operasional. Ini menggunakan rumus if and jika laba kotor di atas 10 juta dan laba bersih di atas 5 juta, produk tersebut sangat membutuhkan untuk dijual. Namun jika ini hanya memenuhi salah satu, misal laba kotornya saja yang memenuhi target keinginan kita, atau laba bersih saja yang mencapai target, itu berarti produk itu hanya termasuk kategori cukup saja teman-teman, tahu yang biasa-biasa saja lah, seperti itu. Dan jangan lupa kita perlu teliti ya teman-teman untuk Excel ini, karena kurang tanda titik koma atau petik saja rumusnya itu tidak mau jalan teman-teman. Seperti itu penjelasan singkat dari saya. Semoga penjelasan ini membawa manfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.